Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ari. Nah, di video kali ini kakak akan membagikan materi di semester 2. Nah, di bab 1 ada materi mengenai sistem organisasi kehidupan. Baik, kita mulai saja materinya. Oke, di dalam sistem organisasi kehidupan, mulai dari terkecil hingga yang terbesar. Nah, adik-adik harus tahu, dari yang pertama itu ada yang dinamakan dengan sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ. Nah, di sistem organ ini semuanya membentuk organisme atau individu. Nah, selanjutnya ada tumbuhan tingkat tinggi dan berinteraksi dengan individu-individu lain, gitu, yang dinamakan ekosistem. Jadi ingat adik-adik ya, dari yang terkecil dulu, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme atau individu. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sel itu? Nah, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di sel ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di mana sel hewan ini memiliki organel-organel atau bagian-bagian di dalamnya. Yang pertama ada membran sel, nukleus, sitoplasma, kemudian nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, kemudian retikulum endoplasma atau yang sering disebut RE. Kalau di sel tumbuhan ini ada semua seperti ini, mirip, tetapi ada dinding sel, nah, dan kloroplas nih. Itu yang membedakannya ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada fungsi-fungsi dari organel sel. Yang pertama membran sel. Nah, membran sel itu yang berada paling luar, yaitu melindungi sel, mengatur keluar masuknya zat. Kemudian nukleus atau inti sel mengendalikan seluruh kegiatan sel. Kemudian bisa juga sebagai sintesis protein. Sitoplasma sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel. Retikulum endoplasma kasar sebagai transfer protein atau sintesis protein. Nah, RE halus atau retikulum endoplasma halus sebagai transport dan sintesis lemak dan steroid. Kemudian ada ribosom tempat bersintesisnya protein. Kemudian ada badan Golgi. Nah, banyak nih fungsinya, sebagai ekskresi sel, pembentukan dinding sel, pembentukan lisosom, pengepakan protein, dan sekresi protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian ada lisosom. Lisosom ini untuk sebagai pencernaan intraseluler, yaitu menghasilkan enzim-enzim hidrolitik ya, untuk mencerna makanan ke dalam sel itu. Kemudian ada mitokondria sebagai sintesis ATP. Apa itu ATP? ATP itu adenosin trifosfat atau tempat terjadinya katabolisme aerob atau yang bisa disebut sebagai respirasi sel. Kemudian ada peroksisom merombak hidrogen. Selanjutnya, nah di sini ada tambahan organel hewan pada hewan yang tidak dimiliki sel tumbuhan. Ada sentriol sebagai pembelahan sel, kemudian sentrosom itu yaitu dua sentriol, itu sama saja. Kemudian ada tambahan organel pada tumbuhan yang tidak dimiliki sel hewan. Ada kloroplas, tempat berlangsungnya fotosintesis nih. Kalau sel hewan tidak mempunyai kloroplas karena tidak bisa berfotosintesis. Vakuola, tempat menyimpan zat makanan dan air. Kemudian ada dinding sel. Nah, ini dinding sel ini memberi bentuk sel, kemudian melindungi sel. Berbeda ya dengan sel hewan, sel tumbuhan itu memiliki dinding sel untuk melindungi dalaman selnya gitu. Lanjut. Tadi udah sel, sekarang melanjut ke jaringan. Nah, jaringan ini merupakan kumpulan dari beberapa sel yang bersatu membentuk sebuah jaringan. Nah, di mana jaringan ini dibagi menjadi dua, ada jaringan pada hewan, ada jaringan pada tumbuhan. Ya. Kemudian jaringan pada hewan, contohnya itu ada jaringan epitel, ikat, kemudian jaringan otot, kemudian jaringan saraf. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambar contoh dari jaringan epitel. Ada pipis lapis,
Seperti ini gambarnya, ada pipih berlapis, ada kubus selapis, kubus berlapis, kemudian ada epitel silindris selapis seperti ini. Kemudian jaringan pada tumbuhan. Nih, dari sistem jaringannya ada yang dinamakan jaringan dermal. Jaringan derma ini sebagai perlindungan atau mencegah kehilangan air, di mana komponen jaringannya itu yaitu jaringan epidermis dan jaringan periderm. Nih, pada batang dan akar dewasa. Jadi ini untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, ini gambarnya nih. Nih, jaringan derma ini yang paling luar ya. Kemudian jaringan dasar atau sebagai penyusun dasar dari tumbuhan nih, ada fungsinya itu sebagai fotosintesis, cadangan makanan, regenerasi sel, penguat, dan perlindungan. Ada jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Di manakah adanya jaringan dasar ini? Nih, di sini di tengah-tengah. Nih, di tengah-tengah ya. Kemudian ada jaringan vaskuler. Nah, fungsinya sebagai transportasi air dan mineral, kemudian transportasi makanan, di mana jaringannya itu ada silim dan fluim. Nah, di manakah posisinya? Di sini ada di tengah jaringan vaskuler itu, di mana silim ini mengangkat unsur hara atau air dari akar ke daun, sedangkan fluim itu mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Lanjut. Nah, di sini ada organ. Tadi ada sel, jaringan, kemudian organ. Nah, di mana organ ini merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Nah, jaringan-jaringan yang membentuk satu kesatuan menjadi sebuah organ. Nah, contoh organnya ini ada otak atau brain, heart hati, stomach lambung, kidney ginjal, kemudian ini ada kantung kemih, kemudian ada ini usus, liver hati, kemudian ada jantung, kemudian ada tiroid atau kelenjar tiroid. Nih, ini merupakan organ-organ yang ada pada di manusia. Sama saja, di hewan juga ada jantung, ada hati, kemudian organ pada tumbuhan ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan lain-lain. Kemudian ada sistem organ. Setelah sel, jaringan, organ, nah sekarang masuk ke sistem organ. Merupakan kumpulan dari beberapa organ yang bekerja secara spesifik, jadi mempunyai fungsi tertentu. Organ yang bergabung melakukan fungsi yang spesifik. Contoh, yang pertama ada sistem organ, sistem pencernaan, di mana organnya itu ada mulut, yaitu lidah, gigi, kemudian faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Dari sini ya, dari atas ke bawah. Nah, fungsinya mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan. Nih fungsinya. Kemudian ada sistem pernapasan, di mana organnya ada hidung, esofagus, paru-paru. Kemudian fungsinya itu tempat pertukaran gas. Selanjutnya ada sistem gerak. Sistem gerak ini ada tulang. Nih, apa fungsinya? Menyokong dan melindungi organ dalam. Kemudian ada sistem transportasi atau yang disebut juga peredaran darah. Organnya apa saja? Jantung, pembuluh arteri, pembuluh vena, pembuluh kapiler, dan sel-sel darah. Nah, fungsinya mengangkut oksigen dari dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Maksudnya ya, ke seluruh sel tubuh, ke seluruh tubuh juga menggunakan apa? Ya ini, pembuluh-pembuluh tadi itu. Kemudian ada sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini organnya ada syaraf dan otak. Kemudian fungsinya sebagai penerima rangsang dari luar. Kemudian ada sistem ekresi, di mana sistem ekresi ini mempunyai organ pertama paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Contohnya kita mengeluarkan urin, nah itu ada kaitannya dengan organ ginjal. Kemudian yang terakhir ada sistem reproduksi, di
di mana sistem reproduksi ini organ-organnya yang pertama ada ovarium, rahim, dan vagina. Kemudian fungsinya sebagai apa? Sebagai organ perkembangbiakan, baik di manusia maupun hewan gitu. Di tumbuhan juga ada organ-organ tertentu untuk sistem reproduksinya seperti putik, benang sari, dan lain-lain. Oke. Nah, tadi kan sudah dari pertama ada sel, jaringan, organ, sistem organ, dan sekarang yang terakhir adalah organisme atau individu. Nah, organisme adalah segala macam makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan lain-lain, yang saling terkait satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu nih. Awalnya kecil dari sel, membentuk jaringan, membentuk organ, kemudian membentuk sistem organ. Nah, sistem organ yang bergabung akan menjadikan sebuah individu. Contoh, satu individu sapi, kuda, kemudian kelinci, ayam. Nah, ini sudah merupakan suatu organisme atau individu. Itu ya adik-adik, ingat ya. Jadi di dalam organisasi kehidupan ini kalian harus mengerti, jadi sistem organisasi kehidupan yang paling terkecil itu adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, dan individu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di materi IPA semester 2. Terima kasih.